Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah, malam ini kita akan membahas salah satu emiten saham properti, yaitu Pewon, PT Pakuwon Jati Tbk. Sebelumnya, seperti biasa, saya akan disclaimer dulu ya, bahwa data berdasarkan laporan keuangan kuartal ketiga 2020. Yang kedua, video ini bukan rekomendasi untuk beli atau jual dari saham Pewon. Yang ketiga, sebaiknya teman-teman yang akan membeli saham ini tetap lakukan analisa yang lebih dalam, dan segala resiko kerugian itu ditanggung oleh masing-masing. Dan yang terakhir, analisa dalam video ini adalah murni analisa subjektif dari Mr. B. Baik, kita masuk ke kegiatan usaha dari Pakuwon ya. Jadi Pakuwon ini perusahaan properti yang memiliki beberapa bidang usaha seperti persewaan pusat perbelanjaan, perkantoran dan apartemen servis, juga ada perhotelan, dan juga menjual unit-unit real estate ya. Kalau kita lihat total pusat perbelanjaan milik Pewon, dari ini saya ambil dari laporan tahunan Pewon 31 Desember 2019 ya, mencapai 645.556 meter persegi, meliputi 8 pusat perbelanjaan yang tersebar di Jakarta dan di Surabaya. Ada Gandaria City, Kota Kasablanka, Blok M Plaza, terus kemudian di Surabaya ada Tunjungan Plaza, Pakuwon Mall, Pakuwon Trade Center, Royal Plaza, dan East Coast Center. Kemudian juga ada perkantoran sewa yang dikelola oleh Pewon dan mempunyai total luas 85.000 meter persegi yang terdapat di Jakarta dan di Surabaya juga ya. Ada di Gandaria 8 Office, Kota Kasablanka Tower A dan B, Pakuwon Center, terus Tunjungan Plaza 5 di Surabaya, perkantoran Gandaria 8 Office, dan sebagainya ya. Juga ada hotel, 4 hotel berbintang, Sheraton Surabaya Hotel dan Towers, itu bintang 5, 4 Points bintang 4, ada di Tunjungan City Surabaya, Sheraton Grand Jakarta di Gandaria City bintang 5, 4 Points juga ada di sana. Dan juga sedang menyelesaikan pembangunan Hotel The Westin Surabaya di kawasan Superblok Pakuwon Mall. Lalu kemudian ada real estate-nya ya, real estate-nya juga sama di Surabaya dan di Jakarta. Baik, kita masuk ke laporan keuangan. Kita akan bahas neracanya dulu ya. Jadi ini laporan keuangan yang saya download dari idx.co.id. Laporan keuangan 30 September 2020 kuartal ketiga ya. Satuannya dalam ribuan. Kita langsung saja lihat aset real estate yang ada ya, yang Pakuwon punya. Itu ada 4.229.426.380.000. Dan juga ada persediaan yang aset tidak lancar itu sebesar 2,7 triliunan ya. Coba kita lihat apa saja sih ini isinya ya. Untuk aset real estate, nah ini tadi totalnya 4,2 triliun yang terdiri dari aset real estate yang siap jual, itu tanah dan bangunan ada di sini, Palm Beach, Laguna Indah, totalnya 116 miliar. Unit kondominium dan perkantoran yang juga siap jual ya,
Ada di Edu City, Somerset Berlian, Gandaria City, Tanjung Plaza 5, TP6 dan sebagainya. Ini totalnya ada 2,1 triliun. Ada juga yang sedang dikembangkan, unit kondominium perkantoran. Ada mall lagi, East Coast Mansion, Superblock Bekasi, ada Grand Pakuwon, Grand Island, Pakuwon Town Square, totalnya 1,9 triliun. Total seluruhnya ada 4,2 triliun. Jadi masih ada pengembangan ya daripada aset-aset Pakuwon. Nah, kemudian untuk yang aset tidak lancarnya itu ada berupa tanah yang belum dimanfaatkan. Dan ini tentunya kan sudah naik harganya ya. Ini kan yang dicatat sini harga-harga perolehan. Ada sekitar 2,7 triliun yang belum dimanfaatkan. Artinya masih banyak aset yang ke depan akan dikembangkan yang berpotensi untuk Pakuwon memperoleh lebih banyak keuntungan dan lebih membuat para investor atau para pemegang saham Pakuwon menjadi lebih banyak profitnya. Di sini kita lihat jumlah luas tanah yang belum dimanfaatkan sebesar 3.736.962 meter persegi. Dari sini kita bisa lihat prospek Pakuwon ke depannya itu baik ya. Banyak cadangan tanah yang belum dimanfaatkan, dan selama orang masih membutuhkan rumah, membutuhkan apartemen, membutuhkan mall, Pakuwon saya rasa akan tetap memberikan profit kepada pemegang sahamnya. Selanjutnya kita masuk ke liabilitas dari Pakuwon ya. Artinya di sini kita coba lihat, kalau di sini secara laporan neraca total liabilitasnya itu berkurang ya dari 2019 ke 2020 dia berkurang. Nah, saya spesifik mau lihat hutang-hutang yang istilah saya itu hutang buruk, yaitu hutang yang dia ada bunganya dan ada bagi hasilnya. Contohnya seperti hutang bank, hutang obligasi. Nah, itu hutang buruk menurut saya karena dia menggerus keuntungan dari perusahaan. Kalau hutang lainnya seperti hutang usaha pihak ketiga atau biaya yang masih harus dibayar, itu contohnya hutang kepada kontraktor, hutang kepada supplier. Jadi tidak ada kewajiban bunga di situ. Nah, kita lihat di sini ya, hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun itu sebesar 485 miliar. Dan dia turun dari 912 miliar tahun lalu menjadi 485 miliar. Artinya di sini kita lihat dalam kondisi pandemik seperti ini, Pakuwon berusaha untuk melunasi hutang-hutangnya agar terjadi efisiensi biaya ya. Bunga berkurang. Kemudian juga di sini utang bank jangka panjang berkurang juga dari 447 menjadi 99 miliar ya. Hutang obligasi tetap ya atau nambah sedikit. Nah, ini kalau saya total hutang buruknya itu untuk 2019 ada 4,7 T dan 2020 ada 4,2 T. Turun ya 11%. Cukup baik ya manajemen Pakuwon untuk mencoba untuk melunasi hutang-hutangnya. Kita lihat kembali di sini ada ekuitas. Di sini tadi jumlah total liabilitasnya, total ekuitasnya 17,2. Kalau kita lihat untuk debt to equity ratio dari total liabilitas ya. Jadi total liabilitas to equity ratio-nya itu adalah 51%. Tapi kalau saya pribadi saya ambil hanya hutang buruknya. Jadi hutang yang ada bunganya. Jadi DER dari hutang buruknya itu 24%. Nah, ini rasio DER-nya masih sangat sehat ya. Jauh di bawah 1.
Oke, sekarang kita ke laba rugi. Memang pandemik COVID-19 itu sangat berpengaruh terhadap sektor properti ya. Mall, penjualan perumahan, penjualan real estate itu sangat terpengaruh sekali. Kita lihat di sini memang turun ya. Untuk pendapatannya turun 42%. Kemudian nah ini saya mau garis bawahi ya, untuk di sini ada kerugian kurs mata uang asing 238 miliar. Ini kerugian yang non cash out, artinya ada hutang menggunakan dolar karena dia kursnya naik waktu itu di bulan September, masih tinggi ya. Jadinya dia ada kerugian selisih kurs. Tapi kalau kita lihat dolar ini makin cenderung turun, ini nanti akan berkurang kerugiannya untuk di laporan Q4 ya. Kalau dia turun terus, menguat rupiahnya, ini bisa untung seperti tahun 2019. Oke, saya coba lihat, saya ingin membahas sedikit mengenai pendapatan bersih ini apa saja sih? Dari mana saja? Dari penjualan kah atau dari mana? Nah ini, tadi ya totalnya 3 triliun. Saya coba garis bawahi di sini ada sewa dan jasa pemeliharaan. Jadi ada sewa ruangan, jasa pemeliharaan, apartemen servis. Jadi ini pendapatan yang berulang. Jadi tiap tahun pasti ada ini. Tidak perlu dia menjual. Kalau penjualannya sendiri ini turun jauh ya. Tapi terbantu oleh pendapatan berulang tadi, recurring income. Pendapatan hotel. Nah ini ada penjualan tanah dan bangunan. Nah ini juga nih pendapatan yang berulang. Jadi servis ya, penagihan listrik, pengelolaan parkir, dan lain-lain. Jadi kalau kita lihat recurring income-nya ini yang saya kasih merah-merah ya. Totalnya itu 1,7 T. Penjualan tanah, bangunan itu 1,3 T. Kalau kita persentasekan, lebih dari 50% pendapatan dari Pewon itu dari recurring income. Dan ini jarang ya perusahaan properti yang komposisinya seperti ini. Oke, kemudian ini laba bersihnya. Laba bersihnya turun 72% karena tadi ya pengaruh pandemik. Oke, kita masuk ke valuasi saham Pakuwon menggunakan metode price earning ratio dan price to book value. Jadi price earning ratio itu adalah harga saham terakhir dibagi dengan earning per share-nya. Ini saya ambil dari Stockbit ya. Dan saya penutupan harga hari ini tadi tanggal 20 November itu 500. Earning per share 24,3, maka pernya 20,58 kali. Untuk PBV-nya 500 dibagi book value per share-nya dapat 1,68 kali. Untuk PBV-nya 500 dibagi 297,42 dari book value-nya dapat 1,68 kali. Menggunakan Stockbit, saya coba lihat grafik dari PE ratio selama 5 tahun ya. Seperti ini dia. Nah, di
penutupan hari ini PE-nya di 20,58 karena harganya naik sampai ke 500, tapi earning per share-nya turun, maka dia PER-nya tinggi. Rata-ratanya saja 14,48. Memang untuk PE ratio ini sangat tergantung dari harga saham dan earning per share-nya ya. Jadi dia bisa berubah sewaktu-waktu PER-nya. Kesimpulannya, kalau dengan PER, harga rata-rata selama 5 tahun dengan IPS Q3 ini 351. Jadi dengan harga 500 nih sudah kemahalan. Nah, ini saya coba kasih catatan sedikit ya, bahwa memang EPS P1 itu turun, itu yang mengakibatkan PER-nya jadi tinggi, sehingga menyebabkan harganya itu jadi kemahalan. Ini karena kondisi yang extraordinary ya, pandemi COVID-19. Bukan karena kinerjanya yang menurun, tapi karena pandemik. Makanya IPS-nya jadi 24,3. Kita coba ke price to book value. Kalau secara price to book value, rasio hari ini atau rasio PBV sekarang itu rendah ya dibanding rata-ratanya yang 2,73. Ini grafik price to book value P1 selama 5 tahun. Jadi dia di rata-rata, ini saya ambil dari Stockbit ya. Data-data dari Stockbit saya copy, saya masukkan ke video ini. Jadi kalau dengan price to book value, harga wajarnya di 811 kalau melihat dari history price to book value selama 5 tahun. Jadi bagaimana kita melihat masa lalu untuk memprediksi masa depan. Jadi masa lalunya itu harga wajarnya itu atau price to book value-nya itu ada di 2,73 berdasarkan data yang saya dapat dari Stockbit. Nah, dengan book value-nya yang sebesar Rp297,42, maka harga wajarnya 811. Artinya dengan harga 500 ini masih murah. Oke, kita coba sedikit ya analisa teknikal. Saya tidak ahlinya analisa teknikal, tapi saya coba bahas sedikit. Jadi ini harga penutupannya di 500, yang garis titik-titik merah. Nah, dia sudah tinggi ya, sudah naik tinggi. Coba dia menembus yang garis kuning ini, tapi balik lagi dia ke yang merah. Ini resisten ini. Kalau menurut saya ini memang harga P1 dalam beberapa hari ini sudah naik terlalu tinggi dan kemungkinan akan ada koreksi ya. Jadi kalau dia besok bisa menembus kuning ini, dia akan terus ke biru. Tapi kalau dia tidak bisa, dia kemungkinan bisa balik lagi ke yang merah ini. Jadi saran saya sih memang harganya sudah naik cukup tinggi dan mungkin akan terjadi koreksi. Jadi tunggu dulu ya, kita lihat dulu, wait and see. Kalau memang dia turun, kita tunggu sampai sini. Kalau dia turun lagi, dia akan cenderung turun lagi. Tapi kalau dia akan naik lagi. Nah, kita coba ambil masuknya di garis merah ini. Baik, kesimpulannya ya, malam ini P1 di tahun 2020 ini memang terdampak pandemik COVID-19 sehingga pendapatannya sangat turun ya. Tapi bukan karena kinerjanya yang buruk, murni karena pandemik COVID-19. Dan P1 ini adalah perusahaan properti dengan komposisi pendapatan berulang yang lebih dari 50% dari total pendapatannya. Tadi seperti kita bahas ya, ada 57% dari pendapatannya itu dari recurring income, dari sewa kantor,
sewa mall, dari hotel. Saya melihat secara fundamental, ini subjektivitas saya ya, fundamental P1 ini baik ya. Dilihat dari debt to equity ratio-nya yang kecil, kemudian bagaimana mereka menjaga menurunkan semua biaya ya, menjaga efisiensi dari manajemennya. Terus juga ada recurring income yang lebih besar dari 50%. Saya melihat fundamentalnya baik. Tetapi kalau analisa PER, memang karena earning per share-nya itu turun akibat pandemik, sehingga PER-nya tinggi. PER tinggi artinya dia mahal. Jadi secara analisa PER dia mahal. Tapi dengan asumsi pandemik ke depan akan berakhir, tentunya mall buka lagi, kemudian tingkat ekonomi meningkat, kebutuhan properti masih tetap ada, masyarakat mempunyai kemampuan untuk membeli properti kembali atau menyewa kembali perkantoran. Saya rasa earning per share dari P1 untuk jangka menengah dan jangka panjang akan naik. Ini saya bicara jangka panjang ya, bukan trading yang seminggu atau sebulan. Saya tidak menganjurkan untuk mengambil P1 kalau untuk itu. Kemudian berdasarkan analisa price to book value, harganya memang masih murah kalau dilihat dari histori selama 5 tahun, rasio price to book value yang rata-rata di 2,73 tadi. Secara teknikal sedikit tadi memang harga sudah naik terlalu tinggi ya. Jadi dikhawatirkan ada koreksi, jadi untuk masuknya itu kita tunggu koreksi saja. Karena saya menggunakan analisa teknikal hanya untuk tahu kapan masuk dan kapan keluar dari suatu saham. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan malam ini. Dan saya sarankan teman-teman untuk mengambil saham P1 ini tetap lakukan analisa yang lebih dalam. Karena analisa saya di video ini adalah analisa subjektif saya untuk saya sendiri. Dan jangan lupa subscribe yang belum subscribe, like dan aktifkan notifikasi loncengnya agar apabila ada video-video selanjutnya tidak ketinggalan. Saya Mr. B, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.